Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bercak kusta. Di antara kalian beberapa saat yang lalu ada yang menanyakan tentang bercak kusta. Ada yang menanyakan, Pak Johan, kenapa sih bercak kusta saya kok sekarang jadi kayak bersisik? Oke, jadi saya jawab dalam video kali ini yang cukup komprehensif tentang bercak kusta. Bercak kusta adalah gangguan kulit karena penyakit kusta, atau lebih spesifiknya adalah karena kuman kusta. Jadi kuman kusta masuk melalui saluran nafas atas, lalu masuk ke paru-paru, di situ dia masuk ke pembuluh darah, lalu menyebar, lalu bertempat atau mendiami, atau mereka akan bercokol di kulit dan jaringan saraf tepi. Untuk jaringan saraf tepi kita skip dulu, kita tidak membahas itu karena kita lagi sedang membahas bercak ya. Berarti spesial kita mau ngomong tentang kulit. Jadi mereka mendiami kulit kita nih. Tapi bukan cuma diem saja di situ, dia memperbanyak diri, lalu melakukan infiltrasi atau perusakan kulit sehingga timbullah bercak kusta yang warnanya putih. Oke. Bercak kusta jadi awalnya warnanya putih. Karena apa? Karena di situ kulit rusak. Kulit rusak di situ ada sel melanosit, melanosit yang menghasilkan pigmen melanin. Nah, kalau pigmen melanin berkurang, maka kulit menjadi pucat, menjadi putih seperti itu. Hipopigmentasi. Kalau ada hiper, ada hipo. Kalau hiperpigmentasi itu semakin gelap. Kayak contohnya kalau obat kusta yang namanya Lampren atau clofazimin itu kalau diminum akan mengakibatkan hiperpigmentasi, malah warnanya tambah gelap. Oke. Tapi kalau bercak kusta itu hipopigmentasi, pigmennya berkurang sehingga warnanya pucat, sehingga warnanya lebih putih. Jadi bercaknya aslinya warnanya putih, bercak kusta. Tetapi kalau sedang meradang, reaksi menjadi merah. Kalau peradangannya sudah menurun, yang tadinya merah menjadi kecoklatan, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang gimana sih kok terjadi hipopigmentasi atau terjadi bercak warna putih itu gimana ceritanya. Nah, jadi karena kuman kusta ini tadi tidak diobati, belum diobati, maka dia akan terus melakukan infiltrasi. Nah, sebenarnya lebih spesifik lagi, ini tidak hanya sekedar tidak diobati, tetapi juga ada 4 golongan nih. 4 golongan pasien yang masih menularkan. Anda bisa simak Bagus John Maulana pasien kusta yang masih menularkan. Ada video seperti itu. Nah, jadi pasien yang masih menularkan ini juga dia masih memperbanyak diri kumannya, dia juga masih membuat bercak. Jadi bercak timbul karena ada 4 status pasien ini nih. Yang pertama, pasien kena kusta, pasien baru tetapi belum diobati. Jadi selama belum diobati, maka kumannya masih memperbanyak diri, membuat bercak, dan dia juga masih menularkan kepada orang lain. Yang kedua, pasien yang salah tipe. Pasiennya tipe MB tapi diobati menggunakan regimen tipe PB. Ya, nggak pas, nggak efektif. Maka bisa saja dia kumannya masih memperbanyak diri, menularkan, dan masih membuat bercak. Yang berikutnya, relapse atau kambuh. Yang keempat, masuk kembali. Apa bedanya status relapse dengan masuk kembali? Kalau relapse berarti pasien tersebut sudah selesai pengobatan, sudah diberikan status RFT atau release from treatment, tetapi ternyata kumannya masih aktif. Masih aktif berarti dia masih menularkan, dia masih memperbanyak diri, masih melakukan infiltrasi, masih membuat bercak. Bercaknya masih bertambah jumlahnya maupun bertambah ukurannya. Pasien masuk kembali ini pasien dulu putus obat, belum sampai selesai pengobatan, putus obat, dan kumannya masih terus mereplikasi diri, masih memperbanyak diri, dan masih membuat bercak. Jadi itu ya, 4 kondisi ini memang harus perlu diperhatikan. Inilah yang masih bisa mengakibatkan bercak kusta itu masih terproduksi seperti itu. Nah, terjadinya tuh gimana sih kok sampai putih? Nah, jadi kuman kusta ada di kulit kan tadi saya bilang. Kulit ada 3 layer. Epidermis, dermis, subkutan. Epidermis itu kulit ari, dermis itu kulit yang sesungguhnya, dan subkutan jaringan lemak. Setelah itu kan di sini ada bisa tulang atau bisa daging gitu ya. Oke. Nah, ini ada epidermis dan dermis. Epidermis kulit ari. Kulit ari meskipun tipis sekali, tetapi di situ terdiri dari 5 lapisan, 5 layer. Ada corneum, ada lucidum, ada granulosum, ada spinosum, ada basale. Nah, ini di lapisan basale yang paling bawah dari epidermis. Disinilah ada sel melanosit. Melanosit mengakibatkan memproduksi melanin atau pigmen. Pigmen ini kalau misalkan pigmennya diproduksi, maka kulit kita akan semakin gelap. Kulit yang hitam gelap itu berarti produksi melaninnya banyak.
Nah, karena ini terjadi infiltrasi kuman, merusaknya kuman di lapisan tersebut, sehingga produksi melanin berkurang alias hipopigmentasi, sehingga kulitnya menjadi pucat atau menjadi semu putih. Ya, maka bercak kusta berwarna putih. Gitu ya guys. Ceritanya tuh seperti itu. Nah, itu tadi lapisan epidermis. Tapi kan juga kuman kusta ada di lapisan dermis. Di sini dermis apa saja? Banyak di situ. Ada kelenjar sebum atau minyak, kelenjar keringat, lalu di situ ada pembuluh darah, ya, pembuluh darah vena maupun arteri ada di situ, pembuluh saraf ada di situ, lalu di situ ada folikel rambut atau akar rambut. Nah, kalau lapisan dermis ini rusak, berarti tadi yang saya sebutkan bisa mengalami gangguan semua. Ya, mengalami apa saja? Kelenjar keringat terganggu gimana? Berarti tidak memproduksi keringat. Padahal keringat fungsinya macam-macam, mempertahankan suhu tubuh juga, sebagai sekresi sisa-sisa metabolisme juga, lalu menjaga kelembapan, ya kan? Sama dengan di situ ada kelenjar sebum, kelenjar minyak juga menjaga kelembapan sehingga kulit masih lentur dan sebagainya. Kelenjar rambut, kalau akarnya rambut di situ terkena, ya akhirnya tidak tumbuh rambut. Nah, itulah karakteristik bercak kusta seperti itu kan. Kadang di situ kok kering ya? Ya iya, karena kelenjar sebumnya tidak keluar, kelenjar keringat tidak keluar, kering. Terus tidak ada rambut karena folikel rambutnya rusak di situ, akarnya rusak, nggak tumbuh rambut. Terus di situ ada pembuluh darahnya rusak. Nah, berarti minim suplai aliran darah. Tentunya jaringannya juga jelek, termasuk jelek dalam pertahanan tubuhnya. Ya, pertahanan tubuh di situ jelek gimana? Ya bisa aja rentan terjadinya infeksi, rentan terjadinya luka saat tergores, tertekan gitu. Ya. Terus apalagi di situ saraf. Nah, di situ sarafnya juga rusak. Saraf di situ kan berarti saraf yang sensorik. Kalau saraf sensorik rusak, ya akhirnya timbul mati rasa. Itulah yang bagaimana terjadinya bercak yang mati rasa. Ya, semuanya sudah saya ceritakan ya, kerusakan di epidermis maupun di dermis. Nah, jadi itu yang akhirnya kita bisa tahu nih karakteristik bercak kusta seperti apa. Kok warnanya jadi kayak bersisik sih? Nah, bersisik itu ya tadi kulit ari. Kulit ari kan tadi saya bilang yang paling luar. Kulit arinya rusak ya akhirnya bersisik juga. Bersisik jadi kayak mengkilap. Kering tapi kok kayak mengkilap gitu. Karakteristik bercak kusta itu seperti itu. Nah, terus gimana nih? Apakah bisa balik lagi seperti semula atau tidak? Bisa balik lagi seperti semula atau tidak? Kembali ke dua teori luka dan teori tentang kerusakan saraf tepi yang bisa reversible atau irreversible. Kita bahas satu persatu. Teori tentang luka. Ini sebenarnya dalam video Bagus John Maulana apakah kusta bisa sembuh sudah saya bahas, tapi saya bahas sekilas lagi ya. Kerusakan kulit terjadi. Oke, ini kembali ke teori luka. Teori luka kalau sudah rusak seperti itu kembalinya 60%, maksimal 60%. Konsepnya seperti itu. Tapi lagi-lagi ini akan tergantung beberapa hal. Tergantung dari usia, nutrisinya seperti apa, kondisi kulitnya seperti apa, critical damage-nya, collateral damage-nya seperti apa. Oke, jadi one by one, person by person itu tidak bisa kita samakan konsepnya akan kembali seperti semula 60%. Bisa aja mungkin lebih dari 60%, bisa aja kurang dari 60%, seperti itu. Oke. Oke, sama aja juga dengan ini mati rasanya bisa kembali seperti semula atau tidak. Nah, itu ada konsep. Nah, gangguan saraf itu bisa reversible, bisa kembali seperti semula jika gangguan sarafnya kurang dari 6 bulan. Artinya kurang dari 6 bulan ini sudah teratasi gangguan sarafnya, itu ada harapan kembali seperti semula. Jika kerusakannya lebih dari 6 bulan, maka bersifat permanen. Nah, ini Anda tinggal ngacak nih, oh ya PMK, tinggal introspeksi, ini gangguan sarafnya sudah berapa lama? Kalau sudah lebih 6 bulan, maka bisa bersifat permanen atau mungkin kembali tetapi tidak seutuhnya, tidak 100%. Jadi ya, tadinya baal banget kembali seperti semula, misalkan 50% jadi kurang rasa, yang tadinya mati rasa jadi kurang rasa doang, bisa aja terjadi seperti itu. Kembali tadi faktor-faktornya banyak ya kan, nutrisinya, vitamin mineralnya, lalu usia, kondisi kulitnya seperti apa, critical damage kerusakan kualitasnya seperti apa, atau collateral damage menyebarnya kerusakan itu seperti apa dalamnya dan sebagainya. Oke, lalu gimana nih kalau sudah terjadi seperti itu? Nah,
Kalau sudah terjadi bercak kusta gimana? Ya kembali akan seperti semula apa tidak? Tadi kan diobati atau tidak? Kalau Anda membiarkannya ya tentu aja mau kembali seperti apa, bahkan kumannya masih bisa terus meluas, melakukan infiltrasi kalau Anda tidak segera diobati. Jadi pasien yang terlambat berobat itu Anda malah membiarkan kuman tersebut menularkan, memperbanyak diri, melakukan infiltrasi, kerusakan semakin dalam, semakin luas, semakin parah seperti itu. Jadi yang utama adalah berobat kustanya dong, obat MDT-nya dong, obat utama kustanya dong, itu harus masuk terlebih dahulu. Nah, terus proses kembalinya seperti semula nanti gimana? Nah, teori luka kan ada stadium inflamatori, lalu terjadinya masuk ke stadium tumbuh atau proliferasi. Kalau peradangan 3-5 hari inflamatori, lalu ada konsep sampai dengan 2 minggu yaitu stadium inflamatori atau stadium tumbuh. Nah, di situ kan fungsi-fungsinya kembali seperti semula yang tadinya rusak. Nah, lalu yang terakhir adalah stadium maturasi atau pematangan jaringan. Ini bisa 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Jadi itulah mengapa bercak kusta ditunggu bertahun-tahun. Ya bisa saja terjadi karena seperti itu. Tadi maturasi atau pematangan jaringan bisa 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Seperti itu. Nah, tadi apakah bisa balik lagi atau tidak? Kembali tadi teorinya bisa 60%, kurang lebih seperti itu. Kembali seperti semulanya 60% atau tidak. Di situ ya. Nah, sarafnya, seperti apa sarafnya? Sarafnya, ya tadi konsepnya 6 bulan atau tidak. Batasnya itu disebut akut atau kronis. Kalau misalkan 6 bulan kurang, kerusakan sudah terhenti, misalkan terjadi infiltrasi, merusak kan, lagi merusak sel sarafnya nih, kamu segera minum obat. Nah, maka proses infiltrasinya bisa berhenti gara-gara kamu minum obat MDT. Nah, kalau kurang dari 6 bulan berarti ada harapan nanti bisa kembali seperti semula. Ini saya terlepas bicara tentang reaksi ya. Oke, saya lagi ngobrol tentang bercaknya dulu, bukan proses reaksinya. Kalau reaksi nanti kita bahas lain kali. Gitu ya guys. Nah, lalu gimana nih kalau misalkan sudah minum obat sudah, tetapi kan masih ada bekas bercaknya, lalu untuk mempercepat proses maturasi gimana caranya? Ya Anda boleh misalkan ditambah dengan suplemen-suplemen vitamin mineral, vitamin E untuk kulit, lalu misalkan ini untuk melembabkan, dibantu kelembabannya menggunakan lotion seperti itu. Nah, terus karena di sini hipopigmentasi kan juga ada permasalahan yang timbul setelah itu. Hipopigmentasi ini kan bisa akhirnya kulit kita sensitif terhadap paparan sinar ultraviolet A dan B dan matahari. Nah, kalau terpapar seperti itu, di sini hipopigmentasi ini kan juga sebenarnya pertahanan tubuh kita juga ya, dari tadi adanya paparan sinar UV. Kalau paparan sinar UV kita sensitif, akhirnya bisa berisiko terjadi kanker, bisa terjadi iritasi atau peradangan karena radiasi sinar matahari, terus juga terjadi penuaan. Itulah mengapa kok jadi kayak keriput ya. Nah, jadi nyambungnya seperti itu ya. Udah presisi keriput itu karena hipopigmentasi kena sinar paparan UV seperti itu. Bisa dibantu misalkan menggunakan tabir surya, lotion, dan segala sesuatu yang sifatnya komplementer atau pendukung. Tetapi balik lagi nanti seperti apa tadi ke teori luka atau teori saraf ya, akan bisa kembali seperti semula atau tidak. Gitu ya guys, karakteristik tentang bercak kusta sudah saya bahas panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.